saya tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Jadi cukup ya lihat di sosial media, ataupun ketemu di saya juga, ada mungkin di jalan dan seterusnya. Misalnya kita pasti akan ketemu. Cita-cita tidak akan pernah mati. Dia terus hidup menunggu hingga terwujud. Mengubur cita-cita dan memutuskan asa hanya akan menumbuhkan penyesalan tiada tara. Dengan niat, harapan, dan semangat yang lebih baru, MHG bergerak menyambut hari baru untuk baru yang lebih baru. Ya, kesibukan sekarang tentu yang pertama urus partai, kemudian bersama keluarga, tuan anak baru lahir juga, terus fokus selesaikan studi S2 sambil ya cari pendapatan atau usaha pendapatan lainnya yang saat ini lagi dirintis. Kalau bicara maskot atau tokoh ya, saya apresiasi kalau ada bahasa seperti itu. Yang jelas pada diri saya tidak pernah terbuai ataupun dalam benak saya menjadi inspiratif dan seterusnya. Yang ada dalam pikiran saya adalah bagaimana berbuat sebanyak-banyaknya, meskipun kita terima sedikit-sedikitnya. Yang penting ada kebermanfaatan buat orang lain, dan salah satu jalannya itu adalah dengan berpolitik. Dan pesan yang mau saya sampaikan juga bahwa anak muda itu harus melek politik, karena sebenarnya yang politik itu jangan dinilai langsung akhirnya, tapi dilihat juga ada prosesnya. Karena ya mau tidak mau sebenarnya sistem pemerintahan kita di negara kita ya harus berpolitik. Pemerintahan pun, presiden pun itu berpolitik, ya dipilih langsung. Kemudian gubernur, wali kota, bupati juga seperti itu. Jadi negara ini memang sudah diatur seperti itu. Jadi kita sebagai generasi muda, kalau memang menginginkan hal seperti itu ya kita harus mulai dalam sejak dini mau seperti apa. Ya seperti itu. Ya tentunya beban seperti ini ya harus dibagi-bagi sebenarnya, dan faktor utama adalah kepercayaan dan doa dari keluarga. Karena kalau dalam diri saya tidak ada kepercayaan juga, tidak ada optimisme dalam diri saya, yakin dan percaya meskipun dukungan dari luar besar, tapi internal kita juga tidak kuat, tidak mampu menampung dukungan itu. Saya yakin dan percaya anak muda yang kemarin 2020 itu tidak bisa melaluinya, karena tidak sembarang sebenarnya anak muda maju dalam konsultasi politik, apalagi pilkada langsung kepala daerah dan langsung 01, kalau kita tidak dibekali dasar yang kuat dalam diri pribadi kita sendiri. Jadi sebenarnya meskipun eksternal itu bagus, tapi kalau internal kita juga lemah dalam menampung energi-energi positif itu bisa jadi bumerang juga buat diri sendiri. We will find our way back together. But right now there's stormy weather. Ya sebenarnya inilah seni dalam berpolitik, ya dinamikanya dalam berpolitik, bahwa kita tidak akan tahu kita akan menjadi apa hari ini, esok hari, ataupun bulan-bulan berikutnya, atau bahkan tahun-tahun berikutnya. Dan disinilah memang saya rasakan betul bahwa politik itu sangat dinamis, dan ya perencanaan awal tidak seperti ini akhirnya berubah menjadi hal yang luar biasa, yang ya inilah saya pikir dinamika dalam berpolitik itu. Dan saya rasakan langsung bahwa ternyata memang benar kata orang-orang di luar sana bahwa politik itu sangat dinamis.
dan bagaimana menjaga ritme agar dinamis itu tidak salah, ya kita harus imbangi dengan pembekalan diri itu, sehingga apapun serangan dari luar yang bertentangan dengan kualitas dan istilahnya mempertanyakan kapasitas anak muda itu, ya bisa kita lalui. Hal yang mau dibangun adalah pembaharuan sebenarnya. Pembaharuan dalam artian bahwa dalam kehidupan ini roda terus berputar, waktu terus berputar, dan di baru khususnya itu butuh pembaharuan, butuh energi baru. Dalam artian ya yang mengontrol atau memimpin suatu hal itu, ya apa salahnya dipercayakan juga kepada anak muda, karena ya setiap orang itu punya masa sendiri sebenarnya, dan ketika apa yang dihasilkan itu belum berdampak langsung kepada masyarakat, ya apa salahnya memberi kesempatan juga. Dan saya pikir pembaharuan ini dan bagaimana generasi muda ke depannya untuk berpolitik itulah yang sangat penting, karena yang melanjutkan nanti itulah anak muda sendiri. Dan celakalah kita kalau tiba masanya waktunya untuk anak muda dan anak muda itu tidak siap, maka siapa lagi yang mau mengelola itu? Sama halnya dengan dibukanya MEA ini, ya, masyarakat ekonomi ASEAN, di mana bebas semua orang ASEAN bisa bekerja di mana saja dan membuka usaha di mana saja. Dan kalau sumber daya manusia Indonesia tidak siap akan hal itu, ya siap-siap banyak orang luar masuk di Indonesia dan menjadi tuan rumah di kampung kita sendiri, karena kita tidak mampu menyiapkan SDM itu dari sejak dulu. Things came up, things went down. Ya, yang pertama tentu adalah kesempatan, ya. Kesempatan itu bisa kesempatan kerja, kesempatan untuk berlatih, berbuat, dalam artian soft skill, memperkuat soft skillnya, itu yang saya rasa kurang. Bagaimana? Karena menurut data juga, ya, pengangguran intelektual kita juga sangat besar dibanding di Sulawesi Selatan ini. Dan inilah menjadi PR kita semua, bahwa pendidikan itu SD, SMP, SMA sampai kuliah sebenarnya adalah tanggung jawab pemerintah juga. Ya, bagaimana membentuk dalam sistem pendidikan, kemudian bagaimana melacak anak-anak kita semua, ya. Jadi apakah, sambil contoh singkatnya, sama halnya ketika anak-anak kita diberi kesempatan dalam hal beasiswa, ya, tentu beasiswa ini dia punya jurusan tersendiri, dan kemana sebenarnya setelah orang-orang itu, ya, itu harusnya kembali lagi ke kampung, dia harus mengabdi, dia harus tularkan ilmunya. Kemudian di zaman modernisasi ini, globalisasi ini, tentu lebih ke arah IT, ya, penggunaan IT, dan tentunya harusnya memang pemerintah punya grand design mau dibawa kemana sebenarnya pemuda ini. Ya, anggaplah soft skill IT dan digitalisasi itu harus dipermantap, karena beberapa karya-karya anak muda baru itu saya rasa sudah bagus, tinggal bagaimana diwadahi cara digital. Karena sekarang mindset anak muda juga misalnya tentang lapangan kerja itu adalah menjadi seorang aparatur sipil negara. Saya kira itu terlalu sempit kalau cita-cita kita ke sana. Dan sekarang harus anak muda itu dibukakan bahwa ada banyak peluang, ya. Sama halnya dengan content creator, dia mau bermain YouTube, dia mau bermain gamers, itu pun harus ada diwadahi, dan itu ada wadahnya sebenarnya. Bisa bagaimana kita bukakan peluang bahwa bermain game itu, ya, dalam tanda petik, ya, di luar dari aktivitas belajar mengajar misalkan, itu sah-sah saja, dan itu bagian dari meningkatkan kreativitas. Dan saya rasa kesempatan kerja itu harus dibukakan, dan kesempatan untuk menambah soft skillnya, mengasah soft skill itu harus dibukakan selebar-lebarnya. Iya, sekarang saya sudah menjadi ketua partai, tentu punya ruang yang cukup luas
untuk bagaimana kita menggambar apa-apa yang kita inginkan. Dan sebenarnya sederhana saja saya adalah bagaimana mengaktifkan kerja-kerja partai itu. Jadi saya ingin memberitahukan ke masyarakat bahwa kerja partai itu bukan pada saat menjelang pemilihan umum, pemilihan legislatif dan seterusnya. Makanya setelah musda, contoh sederhana adalah kita buat seminar kewirausahaan. Ya kenapa tidak partai politik membukakan ruang itu? Kemudian seminar pertanian, ya langkah-langkah ilmiah pun kita lakukan seperti itu. Jadi bagaimana sebenarnya partai politik ini, ya namanya partai politik mewadahi segala aspirasi, meskipun memang kerja-kerjanya mirip-mirip, ya hal-hal yang biasa juga dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan, tapi tidak ada salahnya di situ. Dan saya rasa ini adalah langkah yang cukup efektif dalam memperkenalkan sebuah partai Golkar. Jadi mengembalikan marwah partai Golkar itu, ya jangan langsung Golkarnya, tapi kita berbuat dulu apa yang menjadi kebutuhan. Sama halnya kewirausahaan kemarin, kita datangkan ke materi dengan membukakan link relasi dan tentang packaging makanan, khususnya makanan cemilan dan seterusnya. Itu kan sangat penting juga buat para wirausaha kecil kita, bagaimana packaging itu menarik dan ada NIB-nya, ada sertifikat halalnya, ada PINT-nya dan seterusnya. Dan langkah-langkah kecil itulah yang biasa menjadi terlupakan. Jadi kita lupa, kita hanya bisa mengolah tapi tidak bisa mengembangkan. Mengolah dalam artian cuma bisa keripik pisang, diolah dikemas seadanya dijual. Tapi sebenarnya ada hal-hal lain yang bisa lebih dari itu, dan itu kami bukakan ruang kemarin. Kemudian kita hadirkan juga perbankan, ya masalah akses kur. Jadi ini kita bukakan juga akses bagaimana menambah modal supaya usahanya bisa berjalan lancar. Dan gerakan-gerakan seperti inilah yang ingin kita masifkan, ingin kita perluas lagi supaya partai politik tidak dinilai bahwa hadir pada saat ada pemilu saja, kemudian tenggelam lagi, setelah pemilu muncul lagi dan So let it go, just kuliner ya. Saya sukanya makan sop bolong itu. Ya. Ada di setelah jembatan Mutoy, ikan kering. Saya suka makan itu. Nasi kuning juga. Si kuning. Ya, ada di perempatan itu Tugu Payung. Ada juga di Pelelangan, tempat makan di sana. Udah jam-jam 10 malam. Ada di Angkringan. Ya beberapa lah. Saya pikir kuliner di Baru sekarang ya lumayan maju. Bisa bagaimana sebenarnya konsistennya. Jadi sudah cukup bagus kuliner di Baru, sisa konsistennya itu. Kenapa saya bilang? Karena kadang kita mau ternyata sudah tutup atau sudah habis, tidak ada lagi stok untuk selanjutnya. Jadi itu saja sebenarnya kekurangan di kulinernya Baru. Kalau ada yang bilang sudah tidak di Baru, ya saya pikir mungkin kurang akses informasi saja dalam bersosial media ya. Yang paling utama adalah Mudasir itu aktif di sosial media, jadi kapanpun mau di chat ataupun ditahu aktivitasnya, sebagian besar saya posting di sana. Jadi tentu masyarakat bisa tahu hari ini saya di mana, bikin apa saja dan seterusnya. Dan saya rasa juga ketika kita sebagai calon pemimpin ya mendekatkan dengan masyarakat dengan bersosial media, tentunya ini semakin mengutus sekat bahwa pemimpin itu bisa di mana saja dan bisa berkesan bahwa kita memiliki keterbukaan terhadap semua orang. Jadi ya saya pikir saya harus evaluasi juga, harus lebih masif lagi dalam bersosialisasi,
Dan tentunya mudah-mudahan dalam beberapa tahun ini ya, sudah tidak ada lagi pertanyaan seperti itu. Jadi kita sudah dianggap bahwa sudah ada di Baru dan sudah banyak karya-karya yang kita lakukan melalui partai politik maupun non partai politik nantinya. Harapannya untuk masyarakat Baru ya sebenarnya dalam diri saya mengharapkan bahwa Baru itu sebenarnya bisa maju berkembang pesat ya, apalagi orang-orang tua itu terkadang harus menjual asetnya seperti tanah maupun sawah demi menyekolahkan anaknya. Jadi saya pikir di Baru itu bukan bisa berkembang maju, sisa kesempatan itu yang kurang, wadah-wadah itu yang kurang untuk mengelola sumber daya manusia ini. Karena dalam segi pendidikan tentu orang-orang Baru itu pasti mengusahakan semaksimal mungkin apapun dia punya, orang tuanya pasti dia akan berikan untuk pendidikan anaknya. Apalagi sekarang banyak beasiswa pendidikan, tentunya ini juga harus dibuka ya, terutama di daerah pegunungan, akses informasi yang sulit ini harus kita sampaikan. Kita harus gerakan juga bahwa di gunung ya jangan ya, karena di daerah gunung itu terkenal dengan pernikahan dini ya, terutama daerah Tanjung Salem punya Nanting. Kemudian setelah sekolah SMA mungkin langsung kerja dalam artian bukan di Baru tapi merantau. Dan harapannya adalah ya bagaimana Baru bisa maju. Mudah-mudahan di 2024 sudah ada pembaharuan dan masyarakat itu semakin teredukasi bahwa dalam khususnya dalam politik, bahwa sudah saatnya Baru itu harus ada pembaharuan dan sudah saatnya Baru butuh yang baru. Jadi yang terpenting adalah buat seluruh masyarakat Baru bahwa berdasarkan hasil Gani per hari ini, per tahun 2022, semenjak setelah pilkada pun 2020 dan 2021 sampai hari ini masih tetap ada untuk Baru. Dan saya tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Jadi cukup ya lihat di sosial media ataupun ketemu di saya juga, ada mungkin di jalan dan seterusnya. Setelah kita pasti akan ketemu.